Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eko Prasetyo Eskom. Kali ini kita akan belajar simulasi jaringan sederhana. Sebenarnya ada banyak aplikasi simulasi jaringan ya. Tapi di sini yang saya pakai adalah Cisco Packet Tracer. Jadi misalkan teman-teman belum punya aplikasinya, bisa di-download di internet ya. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah awal adalah kita buka aplikasinya dengan cara klik 2 kali pada aplikasi. Kita tunggu ya, sini muncul kotak dialog ya, atau tampilan dari Cisco Packet Tracer ya. Ada berbagai macam tool atau device, bisa kita lihat di pojok kiri bawah ya. Itu ada network device. Network device ada pilihannya. Yang pertama adalah router. Nah, kita klik router. Router juga ada berbagai router ya, berbagai pilihan router. Kita bisa klik dan lihat di bawah itu ada namanya atau jenisnya, berbagai macam jenis router ya. Kita bisa memilih sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di sebelah router itu adalah switch, sama ya, switch ada berbagai macam, ada switch PT dan sebagainya. Kemudian ada hub ya, hub juga ada berbagai macam. Ada wireless device ya, untuk koneksi tanpa kabel, itu ada access point dan sebagainya. Kemudian ada security, ada one emulation. Ya, selanjutnya adalah in-device ya. In-device sendiri ada berbagai tool ya. Yang pertama adalah PC-PT ya, untuk komputernya PC. Ada laptop, ada server, printer, phone dan sebagainya. Ada banyak. Ya, kemudian ada home, ada smart city dan sebagainya. Untuk yang punya simbol seperti petir, ini adalah connection. Kabel penghubung ya, kabel penghubung jaringan itu berbagai macam. Ada otomatis kali, berarti ini otomatis ya. Untuk otomatis, kabel otomatis dipilih secara otomatis. Kemudian ada konsol, ada straight, cross, ada fiber, ada pound dan sebagainya, koaksial, serial dan sebagainya. Ini adalah kabel jaringan, jadi untuk menghubungkan antara satu device dengan device yang lain. Kemudian di sebelah kanan, panel sebelah kanan ada beberapa panel. Yang pertama adalah select tool ya, untuk menseleksi atau memilih device yang sudah kita masukkan ke area kerja ya. Kemudian ada ini note ya. Fungsi note untuk apa? Untuk sebagai tulisan, jadi menandakan nama komputer atau tulisan IP dan sebagainya. Kita bisa menuliskan di keyboard ya. Contoh saya tuliskan Astrindo 1. Nah, seperti itu. Di bawah not itu ada silang merah ya, simbol silang merah. Ini untuk menghapus atau mendelete ya. Kita bisa pilih yang akan kita hapus, misalkan tulisan atau device ya, tinggal kita klik aja sehingga menghilang. Kemudian di bawahnya itu ada zoom tool ya, untuk memperbesar. Itu ada zoom in, zoom out ya, untuk memperbesar, memperkecil. Kemudian ini terakhir adalah simple PDU untuk tes koneksi ya. Misalkan jaringan kita udah jadi, untuk mengetes apakah terhubung apa enggak, kita bisa pakai simple PDU. Oke, langsung saja akan kita buat simulasi jaringan sederhana. Di sini akan coba saya buat jaringan peer-to-peer ya, peer-to-peer dengan 2 buah komputer. Pertama ya, langkah pertama kita pilih end device ya, end device. Kemudian di sini saya pakai generic PC ya, atau PC-PT ya. Klik, kemudian kita drag sampai ini ada simbol ini, kita drag ke area kerja ya. Kita butuh dua komputer atau 2 PC-PT. Oke, langkah selanjutnya adalah memberikan kabel penghubung, kabel koneksi ya. Karena ini 2 device yang sama, yaitu komputer dan komputer, maka kita perlu pakai kabel
cross ya, kabel yang silang ya. Untuk menghubungkannya kita klik kabel, kita pilih yang cross, kita klik dari PC pitiknya, kemudian kita pilih port fast ethernet ya, jangan USB, fast ethernet 0, kita klik, kemudian kita ke komputer yang selanjutnya, klik juga, kita pilih fast ethernet. Nah, di sini ada lampu indikator ya, ada lampu indikator warna hijau, menandakan kabelnya sudah terhubung, misalkan ya, jika kita salah milih kabel, misalkan saya pilihnya yang strike gitu ya, saya pilih yang strike, dia lampu indikatornya akan merah. Ini menandakan bahwa kabelnya salah atau tidak terhubung gitu ya, atau tidak terkoneksi, nggak nyambung seperti itu. Jadi kita ganti saja menjadi kembali kabel cross. Oke, langkah selanjutnya, ini komputer belum bisa saling terhubung ya. Kenapa? Karena IP-nya itu belum disetting ya. Jadi salah satu syarat agar jaringan saling mengenal atau saling terhubung itu ada alamat jaringan. Alamat jaringan dalam komputer ya IP address gitu ya. Ada dua cara untuk memasukkan IP address dalam simulasi gitu ya. Yang pertama dengan cara kita klik dua kali ya, di PC PT-nya dengan cara configuration atau config ya, kita ke fast ethernet. Nah, di sini ada IP configuration. Ini bisa pakai ini ya, diketik IP-nya, atau kalau saya lebih nyaman ke desktop ya. Pilih desktop, kemudian pilih IP configuration ya. IP address saya pilih IP kelas C 192.168.1.1 IP kelas C ya. Kemudian subnet mask diklik saja, dia akan mengisi secara otomatis ya. Kemudian di close. Kita menuju ke komputer yang kedua, sama ya. Saya pilih desktop, IP configuration, pilih 192.168.1.2. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita harus pakai IP yang satu network ya. Jadi network kelas C, network ID atau net ID dari kelas C itu 3 blok ya. Jadi 192.168.1 itu yang harus sama, nggak boleh beda ya. Kalau beda nanti nggak akan terkoneksi secara langsung, harus melalui router gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi 1, ini 2. Sebenarnya bebas, bisa 2, 3, 4 sampai 255 ya, boleh ya. Tapi ya saya pilih 2 saja, 2 ya. Oke. Subnet dia akan otomatis, kita close. Kita coba untuk koneksinya ya, apakah terhubung apa tidak. Caranya ada 2 cara untuk tes koneksi. Untuk yang pertama dengan cara kita ke komen ya, komen perform dengan cara ping ya. Caranya ping, kemudian IP tujuan tadi 192.168.1.2. Kemudian enter. Nah, setelah jika muncul reply from 192.168.1.2, nah ini berarti koneksinya sudah nyampe, udah terhubung gitu ya, udah tersalurkan. Kemudian cara yang kedua itu lebih simpel itu pakai PDU ya, simple PDU. Caranya kita klik simbol amplop warna kuning ya, klik sampai dia aktif. Kemudian kita klik komputer asal, klik lagi ke komputer tujuan. Nah, di sini klik dulu, dia akan sukses. Itu menandakan bahwa koneksinya sudah berhasil ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Sekian untuk tutorial simulasi jaringan sederhana dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.